Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis di kitab Injil Markus 14 ayat 36. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, pada dasarnya tidak ada seorang pun yang mampu menanggung penderitaan yang berat. Dan tidak ada yang benar-benar siap secara mental menghadapi penderitaan. Tetapi kita perlu menyiapkan diri bahwa Tuhan Allah juga tidak pernah menjanjikan bahwa setiap orang percaya bersih dari penderitaan. Karena pada faktanya, semua golongan, semua usia, semua orang pasti pernah mengalami penderitaan dan akan mengalami penderitaan dalam perjalanan hidupnya. Dalam penderitaan atau pergumulan berat itu pun, manusia juga punya respon masing-masing atas pergumulannya sesuai dengan kemampuan mental dan imannya. Sebagian orang menghadapi penderitaannya dengan takut dan cemas. Dia merasa panik menghadapi masalah. Ada juga yang menghindar atau menyangkal dengan cara mencoba lari dari kenyataan. Ada juga yang marah atau frustasi. Dia merasa dunia tidak adil, bahkan menuduh Tuhan. Ada juga yang putus asa atau lemah. Dia merasa tidak sanggup menghadapi pencobaan. Dan yang terakhir, ada juga yang bergantung pada Tuhan. Dia menyerahkan pergumulan kepada Allah, dan dari situ dia mendapatkan damai dan kekuatan. Markus 14 ayat 36 ini terjadi di Taman Getsemani. Malam sebelum Yesus Kristus ditangkap dan disalibkan, tepat setelah perjamuan terakhir. Yesus sedang diperhadapkan dengan pergumulan berat. Yesus sendiri merasakan kecemasan, ketakutan, bahkan pergumulan batin yang mendalam. Yesus melalui kisah ini ingin memberikan kekuatan kepada kita orang percaya yang hidup di tengah dunia ini, terlebih yang sedang mengalami penderitaan. Bapak Ibu, pada dasarnya Yesus sudah mengetahui apa yang akan terjadi padanya. Bahkan dalam konteks Injil lainnya, dijelaskan bahwa Yesus tidak terkejut atau kebingungan. Ia sadar akan rencana keselamatan Allah dan peran yang harus ia jalani sebagai Mesias. Di situasi seperti itu, kita akan melihat bagaimana Yesus menghadapi penderitaannya dengan seni menghadapi pergumulan melalui iman dan penyerahan diri kepada Bapa. Yang pertama adalah berdoa. Yesus berkata, "Ya Aba, ya Bapa." Yesus menghadapi ketakutan dan kecemasannya dengan doa. Dia menyampaikan pergumulannya kepada Bapa. Ini menunjukkan bahwa menghadapi penderitaan bukan soal menahan sendiri, tetapi tentang mengarahkan ketidakmampuan kita kepada Allah yang mampu menolong. Artinya, keintiman dengan Tuhan adalah sumber kekuatan dalam krisis. Yang kedua adalah Yesus memilih taat. Memang secara manusiawi, ketika seseorang mengalami penderitaan, sifat alaminya yaitu ingin menghindar atau lari dari penderitaan itu. Cawan adalah metafora yang menunjuk kepada penderitaan dan murka yang akan ditanggung Yesus akibat dari dosa-dosa manusia. Permintaan Yesus agar cawan itu disingkirkan mengungkapkan keinginan manusiawinya untuk menghindari penderitaan. Namun bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Bapak Ibu, ini bukan soal perasaan. Ini adalah keputusan. Ketaatan seringkali menyakitkan. Ketaatan sering bertentangan dengan keinginan kita. Tetapi ketaatan membuka jalan bagi rencana Tuhan. Di Getsemani, Yesus sudah menang sebelum kesalib. Walaupun terasa sangat berat dan sulit, Yesus tetap memilih untuk meminum cawan itu. Karena ia sadar
bahwa kedaulatan Allah jauh lebih besar dari pergumulan yang ia hadapi. Yang ketiga, penyerahan diri. Dan disinilah kita melihat puncak dari ketahanan Yesus, bukan sekadar berdoa atau bertahan, tetapi menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Sehingga Yesus berkata, "Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu." Ini menunjukkan penyerahan tertinggi, kesediaan Yesus untuk menempatkan kehendak Allah di atas keinginannya sendiri. Ia tidak lagi berpegang pada apa yang ia rasakan, tetapi pada apa yang Tuhan kehendaki. Dari sinilah kita belajar bahwa kekuatan terbesar dalam menghadapi penderitaan bukan terletak pada kemampuan kita, melainkan pada kesediaan kita untuk berkata, "Tuhan, kehendak-Mu yang jadi." Kita semua orang percaya dipanggil untuk meneladani sikap ini. Kemenangan terbesar bukan saat kita menempatkan atau mendapatkan yang kita mau, tetapi saat kita memilih kehendak Tuhan. Penderitaan Yesus bukan tanpa tujuan. Di balik salib, ada karya keselamatan Allah bagi manusia. Karena itu, setiap kita yang diselamatkan, dipanggil untuk hidup dalam ucapan syukur. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang berada di titik berat atau terberat dalam kehidupan. Ada pergumulan, ada keputusan sulit, ada beban yang berat, dan ada penyakit yang belum sembuh. Firman Tuhan mengajak kita, jangan lari. Datanglah kepada Tuhan, berdoalah dengan jujur. Memang Tuhan tidak selalu langsung mengangkat masalah kita, tetapi percayalah, Dia pasti memberi kekuatan untuk menjalaninya. Dan di dalam ketaatan itulah, kita akan melihat rencana Tuhan yang indah dinyatakan. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada hari ini. Semoga harimu menyenangkan. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.